Baik, Prof, artinya dengan isi gugatan dari kubu 01 dan 03 ini yang sebenarnya tidak mempermasalahkan perselisihan hasil pemilu, sejauh mana kemudian nantinya kewenangan MK bisa memproses, memeriksa temuan-temuan dari para pemohon? Saya kira gini, saya ingin berangkat tadi dari prinsip tadi ya, bahwa orang harus taat pada hukum. Ya, kalau hukum mengatakan, undang-undang mengatakan A, dan hukum acara mengatakan A juga ikuti. Saya lihat kalau gini modelnya, ya begini modelnya, syarat dengan pernyataan politik, asumsi-asumsi, ya kemudian tidak didukung dengan bukti yang kuat, maka kemungkinan besar gugatan pasti ditolak. Permohonan perselisihan pemilu yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 pasti ditolak oleh MK. Harusnya ketika orang menyatakan sesuatu yang masalah hukum, dia harus segera menyatakan buktinya apa. Ya seperti contoh misalnya, telah terjadi katakanlah pelanggaran dalam proses pemberian suara di TPS X, ya karena surat suaranya itu sudah tercoblos belum misalnya, sekian banyak, sebagaimana bukti terlampir, itu baru cara berperkara yang benar. Ini saya lihat cara berperkaranya, cara mengajukan persidangan di MK ini tidak sesuai dengan pola yang baku dan salah lagi. Ya, saya tidak terlalu ini ya, bukan saya membela 01, 02, 03, saya melihat realitas saja. Ya, saya berperkara di MK ini sejak tahun 2006, ya setelah nggak lagi menjadi staf ahli di MK, berarti berbenah, saya mulai berpraktek. Nah, perkara-perkara yang dibilang itu TSM itu perkara saya. Dimulai dengan perkara sengketa pemilu gubernur Jawa Timur tahun 2008. Ya, dimulai istilah TSM. Itu dimulai dari perkara saya. Itu perkara saya, itu perkara yang saya pegang. Saya membela Ibu Khofifah. Ya, TSM dulu. Kemudian perkara administrasi lainnya, pelanggaran administrasi. Misalnya, seorang yang narapidana kok mengaku sebagai narapidana dan menang suara. Betul, kemudian dibatalkan itu hasil keputusan KPU dibatalkan. Jadi sekali lagi kalau mau berperkara, ikuti pola administrasinya, ikuti hukum acaranya, ya, dan jangan terbanyak bumbu. Langsung to the point, di mana kesalahannya hitungan suara. Karena begini ya, kenapa suara itu dipersoalkan? Karena suara itu adalah ekspresi dari kedaulatan rakyat. Rakyat yang memilih pemimpinnya, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tiba-tiba suara yang sudah diberikan mau dihilangkan begitu saja. Kemudian saya nggak sependapat betul misalnya dengan paslon 1 atau paslon 3, apalagi petitumnya salah. Mahkamah Konstitusi tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, tidak ada diskualifikasi, ya. Dan kemudian pemungutan suara ulang juga ada ininya, ada sebab-sebabnya. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, jadi isi gugatannya, tuntutannya pun tidak bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Salah total itu. Saya nggak tahu kok bisa begitu ya. Ya, kok minta diskualifikasi. Tidak dikenal di dalam hukum acara MK diskualifikasi. Mereka rupanya nggak belajar itu, atau terlalu emosi sehingga semuanya mau disikat. Jadi saya lihat salah total ini. Ya kok begitu gitu ya. Terutama paling kacau tuh kubu 01. Wah, itu kacau sekali. Kubu 03 juga masih kacau, tapi yang sangat kacau tuh kubu 01. Ya, kacau sekali. Diskualifikasi, kemudian banyak hal lah ya. Kalau menurut saya mereka melakukan debat 5 kali di TV dengan Gibran, Prabowo, dan masing-masing berdebat dengan pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, dan sebuah pengakuan itu. Kemudian juga mereka ikut dalam cabutan nomor urut, nggak protes kok. Sebetulnya kalau konsisten mereka menolak ikut serta, tapi tidak mau ikut serta. Dan di saat misalnya kata pencabutan nomor harus disampaikan. Dan ini kan kemudian orang menertawakan ini, ya kan? Kalah bilang macam-macam, kalah begitu banyak dalilnya. Dan ketika dimajukan ke MK salah lagi. Ya, MK itu bukan tempat orasi ilmiah seperti di kampus, ya.
seperti Pak Anies atau Profesor Bulai Lubis, bukan seperti itu. Anda harus betul-betul bekerja menyampaikan fakta, bukan berorasi politik. Ini nampaknya nuansa politik begitu kental dalam perkara perselisihan pemilu di MK saat ini. Ya, mencoba mengajukan argumen-argumen, dan terus terang ini perkara yang bersifat spekulatif. Ya, spekulatif. Kalau tadi KPU mengatakan manipulatif, saya cukup mengatakan spekulatif, sangat berspekulasi. Oh, ini yang mereka kabulkan segala macam. Saya kira enggak lah. Ya, saya enggak terlalu saya melihat ini banyak kesalahan prosedural, kesalahan substansi. Ya, sehingga apalagi mereka harus belajar bahwa tidak ada perselisihan pemilu presiden dikabulkan di MK. Jadi harus cari celahnya di mana. Pelajari betul, ya, pelajari betul putusan MK yang lalu. Ya, dan saya kira sebetulnya harusnya berbesar hati, ya, berbesar hati seperti contohkan oleh Ibu Megawati dalam pemilu presiden 2009. Ya, dia tidak menggugat ke MK karena memang selisih suara jauh sekali, selisih suara jauh, dan kemudian memang apa yang mau dihasilkan dari output itu. Jadi berperkara di MK terutama untuk Ganjar, ya, yang hanya kurang dari 15%, apa yang mau diharapkan. Tapi sekali lagi, ya, itu adalah hak konstitusional, ya. Silakan disalurkan. Barangkali itu adalah jembatan untuk melakukan rekonsiliasi. Setelah semua selesai, buat apa lagi ngotot? Kira-kira gitu pendapat saya, Bang. Dan ini yang menjadi dasar Anda tadi memprediksi gugatan Ganjar dan Amin akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Prof, tapi Akan tadi Anda ditolak. juga mengatakan MK